Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang pesan apa yang belum sempat tersampaikan kepadamu. Pesan ini bisa dari siapa saja, tapi intinya belum sempat dikatakan atau belum sempat disampaikan kepada kamu. Mungkin bisa dari pasangan yang sudah berpisah, atau mungkin dari orang tua atau anggota keluarga yang udah nggak ada, atau mungkin dari teman yang udah keburu pisah. Pokoknya pesan ini belum sempat disampaikan kepada kamu, tapi hubungan kalian udah keburu berpisah, atau pokoknya udah keburu nggak deket lagi, atau komunikasinya nggak intens lagi. Jadi sampai sekarang pesan ini belum sempat disampaikan ke kamu, oke? Seperti biasa, nantinya akan ada 3 tebaran. Tebaran 1, tebaran 2, dan tebaran 3. Bagi teman-teman, silakan memilih, ada file 1, file kedua, dan file ketiga. Pilih menurut suara hati kalian manakah yang sekiranya paling menarik hati kalian. Jadi tentang pesan apa yang belum sempat tersampaikan, bisa dari siapa saja, tapi pokoknya pesan ini tuh sampai sekarang belum sempat kalian dengarkan, belum sempat kalian ketahui, oke? Ada file 1, file 2, dan file 3. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke, kita masuk ke tebaran pertama. Jadi ada High Priestess dan ada The Tower. Kemudian ada Knight of Pentacle. Untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, jadi pesan yang belum sempat tersampaikan kepada kamu ini adalah tentang kekuatan dalam menjalani semua ujian hidup, semua masalah, semua problem, semua tantangan, halang rintang dalam hidup kalian. Jadi tentang kekuatan, keteguhan, dan kesabaran dalam menjalani hidup gitu. Jadi pesannya tuh kurang lebih adalah ketika kamu menemui suatu masalah, ketika hidupmu naik turun, kamu kadang di atas, kamu kadang di bawah gitu, ketika hidupmu dibolak-balik gitu. Nah, kamu harus tetap sabar, kamu harus tetap tekun menjalani apapun yang sedang kamu tekuni gitu. Jadi kamu tetap harus rajin kerja, kamu tetap harus melanjutkan studi kamu tetap harus menjalani hidup kamu sebagaimana mestinya gitu. Jadi jangan malah putus asa, jangan malah down, jangan malah menyerah gitu. Jadi meskipun ada kesulitan, meskipun hidup terasa begitu sulit, masalah terasa begitu rumit, tetap janganlah menyerah gitu. Percayalah bahwa kesulitan itu tidak akan berlangsung selamanya gitu. Percayalah bahwa badai pasti akan berlalu. Sama seperti musim, kadang musim hujan, kadang musim kemarau. Tidak akan selamanya kemarau dan tidak akan selamanya hujan. Begitupun dengan kehidupan kamu gitu, tidak akan selamanya sulit, pun juga tidak akan selamanya menyenangkan. Jadi saat menyenangkan, cobalah untuk mindful dan tidak tenggelam dalam kesenangan itu, yang akhirnya kamu yang akan merugi. Pun juga ketika kamu dalam kesulitan, kamu dalam kerumitan hidup, jangan menyerah, jangan putus asa.
gitu. Bertahanlah, tetaplah menjalani, tetaplah berusaha semaksimal mungkin menjalani apapun perjuanganmu saat itu agar kamu akhirnya bisa sampai di pergantian musim hidup, dari susah ke senang, dari senang ke sulit. Nah, pesan ini bisa juga dimiliki oleh seseorang di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu how to express, how to nyampeinnya ke kamu tuh dia bingung gitu dengan kata-kata yang seperti apa menyampaikan ke kamu. Bisa juga canggung atau sungkan mau nyampein ke kamu, tapi intinya dia ingin menyampaikan bahwa percayalah pada hatimu, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkanmu terus berada dalam kubangan masalah selamanya gitu. Karena sebenarnya masalah itu datang tuh pasti ada tujuan gitu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan atau tanpa alasan gitu. Mungkin kita memang belum mengetahui jawabannya sekarang. Kita belum tahu alasannya kenapa sih aku harus mengalami ini. Mungkin kita nggak tahu alasannya sekarang, tapi someday kita bakalan tahu gitu. Kalaupun sampai kita meninggal kita nggak tahu, ya itu pun pasti ada alasannya gitu. Yang kita nggak perlu tahu itu apa, kenapa kita harus menjalani kesulitan itu. Tapi yang jelas tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan, tidak ada suatu hal pun yang terjadi tanpa alasan. Bahkan daun yang jatuh pun atas seizin Tuhan gitu. Begitu juga dengan hari-harimu, masalahmu, kehidupanmu, semua terjadi tuh ada alasannya. Nah, oleh karena itu kamu dia ini memintamu untuk selalu menjaga imanmu gitu, have faith kalau semuanya akan pada akhirnya akan baik-baik aja gitu. Musim akan berganti, kesulitanmu tuh tidak akan selamanya gitu. Jadi meskipun saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, percayalah bahwa akan ada masa-masanya kamu diangkat, akan ada masa-masanya situasi dalam hidupmu tuh improving gitu. Jadi mulai nanti akan ada jalan keluar satu demi satu bakalan datang gitu. Jadi kamu hanya perlu menjaga iman saat ini untuk tetap berusaha, untuk tidak menyerah, untuk nggak putus asa. Teruslah berjuang, bertahan, dan pokoknya mengusahakan yang terbaik yang kamu bisa. Sisanya serahkan itu pada Tuhan. Kalaupun kamu merasa kamu sudah berusaha keras tapi kenapa tidak ada yang berubah, ya belum waktunya gitu. Ada suatu tujuan yang belum tercapai. Jadi kamu seolah-olah masih diminta untuk berada di situasi sulit itu. Tapi itu nggak akan selamanya gitu. Pada akhirnya apapun yang kamu usahakan saat ini, apapun yang kamu tanam saat ini, ya itulah yang akan kamu tuai nantinya. Itulah yang akan kamu dapatkan hasilnya nanti. Ketika saat ini, saat masa sulit datang, kamu tetap berjuang, kamu tetap ulet, kamu tetap tekun, kamu tetap sabar, ya hasil yang baik pasti akan datang nanti untukmu. Nggak mungkin gitu Tuhan membiarkan kita berusaha keras tapi nggak ada hasilnya. Tidak, pasti ada. Kalaupun saat ini masih susah, ya memang belum waktunya untuk musim itu berganti. Kita masih diminta untuk bersabar, kita masih diminta untuk berjuang, kita masih diminta untuk melatih diri, mengembangkan suatu hal yang tidak bisa ditumbuhkan saat kondisi nyaman gitu. Misalnya kita tidak memiliki keberanian yang cukup ketika kita tidak dihadapkan dengan ketakutan yang besar. Jadi ada hal-hal seperti ibaratnya tuh seperti inner power yang itu hanya bisa keluar ketika dipaksa keluar, ketika kita dipaksa menghadapi situasi yang sulit, barulah inner power itu keluar. Nah, terkadang alasan kenapa kita terus dihadapkan dengan situasi yang sulit karena kita ngeyel, nggak mau mengeluarkan inner power itu. Nah, ketika kita sudah mau mengeluarkan inner power kita, kekuatan terdalam kita, entah itu tentang keberanian, entah itu tentang welas asih, entah itu tentang keuletan, entah itu tentang kepercayaan diri, apapun itu, ketika kita sudah mau mengeluarkan itu karena kita kepepet masalah, nah barulah biasanya situasi itu akan terimprove atau akan diperbaiki, akan membaik situasinya. Nah, kadang alasannya kita terus-terusan menghadapi kesulitan itu ya karena kita sendiri nggak mau moving out dari masalah itu, kita sendiri yang nggak mau berubah menjadi seseorang yang dalam tanda kutip diinginkan Tuhan. Makanya kita terus-terus dihadapkan dengan masalah itu, kita seolah-olah terus dihadapkan dengan PR yang sama karena kita sendiri yang nggak mau berubah gitu. Jadi ibaratnya
kita sedang dilatih Tuhan, kita sedang dilatih semesta untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, caranya ya dengan dihadapkan dengan masalah. Kalau tidak ada masalah ya nggak bisa kita bertumbuh gitu, karena istilahnya adalah tidak ada pelaut handal yang lahir di lautan dangkal gitu. Jadi kita hanya bisa mengeluarkan inner power kita ketika kita dihadapkan dengan masalah yang juga berat gitu. Sampai kita menghadapi masalah yang sulit, saat itulah kita baru tahu, oh ternyata aku sekuat itu, ternyata aku seberani itu, ternyata aku se-capable itu gitu. Nah, jadi pesan seseorang yang ingin disampaikan ke kamu, ini bisa dari siapa aja, adalah itu tadi. Bersabarlah di dalam situasi yang sulit dan tetaplah mengusahakan yang terbaik untuk menjalani kehidupanmu, karena musim sulit itu tidak akan berlangsung selamanya gitu. Pasti ada saat-saat dimana kita harus di bawah, saat-saat dimana kita harus di atas, karena kehidupan ini seperti musim, akan terus berganti gitu. Jadi itu tadi dia pesan yang belum sempat disampaikan ke kamu, atau mungkin juga tidak bisa disampaikan ke kamu karena mungkin terbatasnya komunikasi kalian gitu. Tapi yang jelas ini merupakan suatu dorongan positif bagi teman-teman di tebaran ke-1 ini untuk selalu bertahan, selalu berjuang dan bersabar dalam menghadapi apapun kesulitan yang sedang kalian hadapi saat ini, oke? Baiklah, itu tadi dia tebaran 1. Jadi pesan yang belum tersampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Saya akan langsung menuju ke tebaran kedua. Oke, kita sampai di tebaran kedua. Jadi pesan yang belum sempat tersampaikan atau pesan yang tidak bisa disampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Oke, let's see. Ini ada home, rumah. Kemudian ada Ten Pentacle, dan satu lagi adalah Page Pentacle. Oke, jadi pesan yang belum sempat tersampaikan untuk teman-teman di tebaran kedua ini adalah tentang kebahagiaan, tentang kemakmuran hidup, tentang achievement dalam hidup atau pencapaian di dalam hidup. Nah, orang ini atau seseorang ini, sosok ini berpesan kepada kamu gitu. Kebahagiaan itu bisa mewujud atau bisa berupa berbagai macam hal gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang kesuksesan karir, kenaikan jabatan, tidak hanya tentang keberhasilan dalam studi atau karirmu. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya tentang material things atau hal-hal duniawi. Terkadang kebahagiaan itu mewujud dalam kondisi keluarga yang harmonis atau hubunganmu dengan seseorang yang sangat baik. Itu juga merupakan salah satu bentuk kebahagiaan yang mungkin karena saking seringnya atau saking terbiasanya kamu memiliki itu, kamu sampai lupa mengapresiasi itu. Kamu terlalu sering mengharapkan sesuatu yang tidak kamu miliki gitu. Sampai-sampai kamu lupa mengapresiasi apa yang sudah kamu miliki. Jadi terutama ini adalah tentang hubungan kekeluargaan gitu. Jadi keluarga. Ketika kondisi keluargamu itu sudah baik gitu, atau kondisi pertemananmu itu sudah baik, nah itu juga merupakan suatu berkat, suatu nikmat, suatu kebahagiaan, suatu rezeki besar yang diberikan Tuhan kepadamu. Ketika kamu bisa mengapresiasi hubungan yang harmonis ini tadi, maka kebahagiaan lain juga akan bisa masuk ke dalam hidupmu gitu. Jadi jangan melulu berorientasi pada uang atau pada material things, intinya pada barang-barang atau benda-benda duniawi. Jangan melulu berorientasi pada hal-hal itu untuk mengejar kebahagiaanmu, karena terkadang yang kamu cari, yang jiwamu cari, kebahagiaan yang diinginkan oleh hatimu bukanlah itu gitu. Ketika kamu mendapatkan uang misalnya 10 juta. Kamu pikir kamu bakalan bahagia gitu kalau punya uang 10 juta. Tapi setelah kamu dapat uang 10 juta, belum tentu kebahagiaan yang kamu bayangkan itu bisa kamu dapatkan gitu. Kamu dapat lagi 20 juta selanjutnya misalnya.
belum tentu kebahagiaan yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan setelah kamu mendapatkan material things itu gitu. Jadi di sini untuk teman-teman di tebaran kedua ini adalah kebahagiaan yang kamu cari, kemakmuran, kesejahteraan yang diinginkan oleh hatimu itu sepertinya bukan dari finansial, bukan dari uang, bukan dari material things lah intinya. Tapi yang diinginkan oleh hatimu, kebahagiaan atau kebahagiaan, ketenangan yang dibutuhkan oleh dirimu itu berasal dari hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi bagaimana kamu menjalin hubungan dekat dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu gitu. Jadi ketika kamu merasa kok aku nggak bahagia ya, kok aku kesulitan merasakan kedamaian dalam hidupku gitu. Coba lihat lagi apakah kamu sudah menaruh fokus pada tempat, apakah kamu sudah meletakkan fokusmu tuh pada hal yang seharusnya gitu. Kalau selama ini kamu berorientasi pada uang, kamu sudah dapat uangnya tapi kamu tetap merasa hampa, seperti ada sesuatu yang kosong dalam dirimu, coba lihat lagi, siapa tahu yang kamu butuhkan memang bukan itu gitu. Yang diinginkan oleh hatimu bukan uang, bukan finansialmu. Ya semua orang pasti pengen gitu finansialnya stabil, cuman fokus utamanya tuh biasanya beda-beda gitu. Nah, yang diinginkan oleh hatimu teman-teman di tebaran kedua ini adalah hubungan baik. Jadi kondisi rumah yang baik. Rumah ini bukan hanya tentang tempat gitu, tapi bagaimana kamu merasa nyaman bersama orang-orang terdekatmu, orang-orang yang kamu percaya. Nah, seseorang ini atau sosok ini ingin mengatakan kepada kamu bahwa kebahagiaan itu tidak hanya tentang uang gitu. Terkadang yang kamu cari, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang kamu inginkan itu berasal dari hubungan dekatmu dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi jika teman-teman di tebaran kedua ini merasa tidak bahagia, merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirimu, coba lihat lagi. Jangan-jangan yang perlu diimprovisasi itu bukan finansialmu, tapi relationshipmu dengan orang-orang di sekitarmu gitu. Nah, dicoba aja gitu, siapa tahu dengan kamu memperbaiki hubunganmu, kamu mengubah fokusmu, kamu dari material things menuju ke social relationship, siapa tahu kamu justru bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan gitu, merasa utuh gitu. Jadi kebahagiaan yang kamu rasakan tuh rasanya utuh. Itu tadi pesan untuk teman-teman di tebaran kedua gitu. Jadi adalah tentang kebahagiaan, tentang ketenangan, tentang kedamaian, tentang kesejahteraan. Jadi kesejahteraan yang kamu cari itu ternyata bisa jadi adalah dari hubungan atau relationship. Jadi social relationship dengan orang-orang di sekitarmu, bukan tentang keuangan gitu, oke? Jadi itu pesan yang belum sempat tersampaikan atau yang tidak bisa disampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Saya akan langsung menuju ke tebaran ketiga. Oke, sampailah kita di tebaran terakhir, tebaran ketiga. Jadi apa sih pesan yang ingin disampaikan tapi sampai saat ini belum bisa disampaikan kepadamu untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Ada be strong, jadilah kuat. Ada di sini Eight of Swords dan ada Eight of Wands. Eight Swords at once and be strong. Oke, jadi pesan yang belum sempat disampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga ini tentang kekuatan juga seperti tebaran pertama, tetapi di sini yang ingin disampaikan kepadamu adalah mungkin dalam hidupmu terdapat banyak sekali perubahan drastis, perubahan besar yang tidak kamu inginkan atau kamu tidak siap menghadapinya gitu. Ketika kamu memandang suatu perubahan itu sebagai sebuah masalah, maka perubahan itu benar-benar akan menjadi masalah untukmu. Ketika kamu memandang suatu perubahan itu menjadi sebuah musibah, maka perubahan itu akan benar-benar menjadi musibah bagimu. Jadi,
rasa kehidupan atau warna kehidupan itu sebenarnya netral. Yang memberikan definisi gelap terang, manis pahit itu sebenarnya adalah manusianya sendiri gitu. Jadi bagaimana perspektif kita menciptakan suatu hal yang netral, suatu hal yang putih menjadi ada warnanya atau menjadi ada rasanya. Jadi sebenarnya kesejatian kehidupan itu sebenarnya netral, tidak ada gelap terang bagi Tuhan, tidak ada hitam putih bagi Tuhan, itu semuanya netral sebagai ajang pembelajaran bagi kita. Nah, perspektif atau sudut pandang kita sendirilah yang memberikan definisi terhadap suatu hal tersebut. Jadi suatu hal yang netral gitu. Ketika kita menganggapnya, kita memandangnya sebagai suatu masalah, maka jadilah hal itu menjadi masalah. Tapi ketika kita memandangnya sebagai suatu tantangan, maka jadilah itu sebagai tantangan yang membantu kita mencapai potensi tertinggi kita. Ketika kita memandang suatu hal itu sebagai kesempatan belajar, maka jadilah itu menjadi sebuah kesempatan belajar. Sebaliknya, ketika kita memandang suatu hal itu menjadi sebuah ujian, maka jadilah itu ujian. Ujian yang ringan atau ujian yang berat, sekali lagi itu tergantung bagaimana perspektif kita dalam menjalaninya gitu. Jadi, seseorang ini ingin berpesan kepada kamu bahwa sebenarnya yang perlu diperbaiki bukanlah kehidupan di sekitarmu, melainkan kacamata yang kamu kenakan dalam memandang dunia, dalam memandang suatu hal. Entah itu masalah, musibah, berkah, anugerah, itu semuanya sebenarnya tergantung bagaimana sudut pandangmu. Ketika kamu memiliki kemampuan zoom in dan zoom out, maka masalah itu pun juga, suatu hal itu pun akan berubah gitu. Yang semula kamu memandangnya sebagai suatu masalah karena mungkin kacamatamu terlalu dekat, kamu terlalu zoom in. Nah, ketika kamu memiliki kemampuan untuk zoom out, kamu mundur selangkah, kamu melihat suatu hal itu dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, kamu akan melihat detail-detail dari masalah itu, keseluruhan dari masalah itu. Nah, kamu akan melihat bahwa itu bukanlah suatu masalah yang merugikan, tapi ternyata itu adalah suatu kesempatan belajar bagimu untuk bertumbuh. Entah menumbuhkan keberanian, entah menumbuhkan percaya diri, entah menumbuhkan apapun yang sebenarnya itu potensimu tapi masih terpendam di dalam dirimu gitu. Jadi kamu sebenarnya lebih kuat daripada yang kamu pikir gitu. Dan kekuatanmu itu sebenarnya yang akan mengubah cara pandangmu melihat dunia. Ketika kamu gini, jadi sebenarnya kamu itu memiliki kapabilitas, kemampuan, kekuatan yang lebih besar daripada yang kamu pikir selama ini gitu. Tetapi kamu tidak bisa menemukan atau kamu tidak bisa mempercayai, kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu sendiri karena perspektifmu dalam memandang masalah atau dalam memandang dunia itu masih keliru. Memandang masalah, memandang ibaratnya perubahan dalam hidup tuh masih kamu belum bisa zoom in dan zoom out, maka happiness itu juga tidak bisa kamu dapatkan gitu. Tentang kemampuan zoom in dan zoom out, maksudnya begini. Ketika kita terlalu fokus pada masalah, kita terlalu fokus pada satu titik masalah, kita akan kesulitan melihat sekitarnya, di mana biasanya di sekitarnya itulah terdapat solusi. Nah, ketika kita mampu untuk zoom out, nah kita mundur selangkah, kita melihat masalah dengan lebih luas lagi, maka kita akan bisa melihat solusi-solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi kita tidak melulu fokus di satu titik masalah, tapi kita bisa melihat keseluruhan kondisi secara keseluruhan dari masalah tersebut. Nah, akhirnya kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, akhirnya karena kita sudah menemukan solusi, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya kita mempercayai, oh ternyata aku bisa sekreatif itu misalnya, aku bisa seinovatif itu, aku bisa
semampu itu, sekuat itu menyelesaikan masalah ini. Nah, akhirnya karena kamu sudah menemukan inner strength-mu, maka kamu pun juga akan lebih happy, kamu akan lebih percaya diri. Orang yang percaya diri biasanya kan pasti lebih happy daripada orang-orang yang tidak percaya diri gitu. Nah, ketika confidence-mu ini mulai tumbuh, nah disitulah kamu mulai optimis dalam menjalani hidup. Jadi kamu tidak akan lagi terjebak oleh perspektifmu sendiri gitu. Bukannya kamu yang dikendalikan oleh perspektifmu, tapi kamulah yang mengendalikan perspektifmu. Jadi seseorang ini atau sosok ini berpesan darimu bahwa kamu perlu mengubah perspektifmu dalam memandang hidup. Kamu perlu memperbaiki kacamata yang kamu kenakan. Kamu perlu mengganti kacamata yang kamu kenakan agar kamu bisa lebih leluasa, agar kamu bisa lebih luas dalam memandang kehidupan ini. Tidak melulu memandang suatu hal itu menjadi masalah dan musibah, tapi supaya kamu bisa memandang suatu hal itu menjadi berkah, anugerah, kesempatan belajar, tantangan, sehingga kamu bisa bertumbuh bersama kehidupan agar kamu bisa mencapai potensi tertinggimu, agar kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu gitu. Jadi masalah yang datang itu sebagai kesempatan belajar untuk bisa improve dirimu sendiri, untuk bisa mengeksplor inner strength kamu, sehingga kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa? Yaitu inner strength, kekuatan yang mungkin selama ini tidak bisa kamu akses. Dan kedua adalah kebahagiaan. Siapa sih orang hidup yang gak mau bahagia? Nah, terkadang kebahagiaan itu berasal dari kepercayaan diri yang tumbuh karena kamu sudah menemukan kekuatanmu gitu, atau kapabilitasmu. Oh, ternyata aku mampu yang ngelakuin ini, kok sebelumnya aku gak sadar ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kamu temukan ketika kamu mengubah cara pandangmu dalam menyikapi, merespon semua hal yang terjadi di sekitarmu. Jadi orang ini ingin berpesan seperti itu ke kamu. Kamu diminta untuk mengubah perspektifmu atau cara pandangmu dalam melihat dunia ini agar kehidupanmu, duniamu pun juga berubah menjadi lebih membahagiakan lagi begitu. Oke, jadi itu tadi pesan yang perlu yang belum sempat disampaikan kepada teman-teman untuk tebaran ketiga. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke kesimpulan. Oke, sampailah kita di penutup reading ini, di kesimpulan. Jadi pesan apa yang belum sempat disampaikan kepadamu, pesan apa yang tidak bisa disampaikan, atau yang sampai saat ini pesan ini belum kamu dengarkan dari seseorang, ya bisa siapapun, bisa keluarga, bisa spirit guide kamu, mungkin siapa saja, pokoknya pesan ini sebenarnya kamu butuhkan tapi belum sempat kamu dengarkan atau belum bisa kamu dengarkan karena terbatasnya komunikasi, entah karena sudah berpisah atau ya karena terbatasnya komunikasi kamu dengan sosok ini gitu, oke? Jadi pesan yang belum sempat tersampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, yaitu kamu diminta untuk tetap bersabar, tetap bertahan, tetap berjuang, tidak menyerah, tidak putus asa dalam menghadapi semua masalah, semua kesulitan, semua kerumitan hidup yang tengah kamu hadapi saat ini. Karena kehidupan ini ibarat musim yang akan selalu berganti. Kamu tidak akan selalu berada di posisi sulit selamanya, tidak akan. Jadi percayalah, jaga imanmu bahwa kamu tidak akan selamanya mengalami kesulitan tersebut. Badai itu suatu saat nanti pasti akan berlalu. Jika kamu merasa sudah bertahan cukup lama tapi tidak juga berlalu atau tidak juga berakhir masalah itu, nah coba lihat lagi apakah ada suatu hal yang perlu kamu kerjakan tapi tidak segera kamu kerjakan. Jadi dalam artian kamu sendiri yang menunda perubahan musim itu karena kamu tidak melakukan suatu hal itu, karena kamu terus-terusan prokrastinasi, kamu terus-terusan menunda, makanya ya masalah itu nggak cepat selesai gitu. Jadi coba lihat lagi, masalah itu memang datang sebagai ujian untukmu atau kamu sendiri yang menunda penyelesaian masalah itu. Ketika kamu yang menunda, maka segeralah menyelesaikan apapun itu, karena bisa jadi itulah jalan keluar dari segala kerumitan hidup yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, ketika kamu merasa tidak ada PR yang perlu dikerjakan atau kamu sudah mengerjakan semua PR tapi masalah tetap sulit,
Maka pesannya adalah tetaplah bertahan, jangan putus asa, jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan selamanya menempatkan kamu di posisi sulit gitu. Semua yang terjadi padamu pasti memiliki alasan, meskipun kamu belum mendapatkan jawabannya saat ini, tapi percayalah semua hal ini tidak ada yang kebetulan. Gitu, pasti ada alasan kenapa kamu harus menghadapi situasi itu. Itu pesan yang belum sempat disampaikan untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Sedangkan untuk tebaran 2 adalah pesan untukmu, kebahagiaan yang kamu cari tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang finansial. Bisa saja kekosongan di dalam dirimu itu bukan karena uang atau tidak bisa ditutupi dengan uang, finansial atau material things lainnya, tapi ternyata justru bisa dilengkapi dengan hubungan baik kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Jadi bagaimana kamu membuat rumah yang nyaman bagi dirimu. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi adalah tempat di mana kamu merasa nyaman, berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu gitu, bisa keluarga, bisa teman, tapi intinya adalah rezeki, kebahagiaan itu tidak melulu tentang uang, tapi bisa jadi itu adalah dari social relationship yang baik, hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang-orang di sekitarmu. Sedangkan pesan yang belum sempat tersampaikan untuk teman-teman di tebaran ketiga adalah perubahan besar yang terjadi di dalam hidupmu itu sebenarnya untuk membantumu mencapai, mengakses atau mengaktifkan inner strength di dalam dirimu. Nah, ketika kamu bisa mengubah perspektifmu tentang kehidupanmu, maka hal yang semula menjadi masalah, menjadi musibah itu bisa berubah menjadi anugerah dan berkah sebagai kesempatan untukmu belajar, untuk improvisasi, untuk menuju potensi tertinggimu. Jadi kamu perlu mengubah cara pandangmu, sudut pandangmu dalam merespon, dalam menghadapi suatu hal agar itu bukan hanya menjadi masalah untukmu, tapi juga bisa menjadi sarana belajar untukmu. Jadi ketika kamu bisa mengaktifkan atau mengakses inner strength di dalam dirimu atau kekuatan yang selama ini tidak aktif, maka kamu pun akan lebih bahagia. Ya ibaratnya ketika seseorang yang baru saja mengetahui, oh ternyata aku bisa yang ngelakuin ini, aku ternyata bisa sekuat ini, dia pasti akan lebih percaya diri. Jadi level confidence-nya itu bakalan naik. Nah, ketika orang yang lebih percaya diri itu pasti kebahagiaan dirinya juga akan meningkat. Dia akan happy juga, oh ternyata aku bisa, ayo berarti selanjutnya aku juga bisa lagi. Nah, kemudian kedepannya itu akan berubah gitu. Jadi cara pandangmu terhadap masalah-masalah yang bakal datang lainnya itu juga akan berubah. Nah, dari situlah sebenarnya kekuatanmu tuh akan berlipat ganda sehingga kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tidak hanya lebih baik lagi tapi juga dengan lebih menyenangkan lagi. Jadi kamu happy. Walaupun ada masalah kamu tetap happy karena cara pandangmu sudah berubah gitu. Kamu sudah bisa dewasa, lebih intinya dalam memandang segala sesuatu tuh lebih luas lagi gitu. Jadi kamu malah lebih bersemangat menjalani kehidupanmu. Begitu. Itu tadi dia pesan yang belum sempat tersampaikan untuk teman-teman sekalian dari tebaran 1 sampai tebaran 3. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan DM saya di situ. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Diambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.